Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Lima rumah semi permanen di Padang ludes terbakar. Menantu membunuh mertua, hingga kepala sekolah meninggal saat mengemudi. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 2:30 menit. 5 petak rumah semi permanen di Kelurahan Parupuk Tabing, pinggiran Kota Padang, ludes dilalap si jago merah. Kobaran api cepat membesar dan menyebar ke deretan rumah yang sebagian besar berbahan kayu ini. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api sulit dipadamkan. Puluhan petugas dan 3 mobil berusaha keras memadamkan api. Butuh waktu 1 jam untuk memadamkannya. 5 petak rumah kontrakan ini dihuni 5 keluarga dengan 20 jiwa. Beruntung, penghuni berhasil menyelamatkan diri. Namun sebagian besar barang dan perabotannya tidak bisa diselamatkan. Tadi laporan kami terima pukul 2:30 dini hari. Saya terjadi kebakaran di daerah Tabing. Laporan kami tidak lanjuti dengan memberikan armada dan personil. Adapun objek yang terbakar adalah 5 petak rumah kontrakan dengan 5 kakak dan 20 jiwa. Kalau untuk isi perabotan rumah dan segala macamnya sepertinya tidak bisa dikeluarkan karena api cepat merembet, dikarenakan juga konstruksi rumah itu sebagian besar adalah dari kayu. Dugaan sementara belum kami dapatkan, nanti pihak kepolisian mungkin yang akan menyelidiki. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan untuk penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Kasus tewasnya mertua dan menantu di Pasaman Barat akhirnya terungkap setelah hampir 1 bulan polisi menyelidikinya. Polisi menyebut bahwa penyebab tewasnya Juma binti Junik yang berusia 70 tahun akibat dipukul dengan benda tumpul pada bagian kepala dan dicekik lehernya. Pelakunya adalah menantunya sendiri bernama Syafrial, berusia 50 tahun, yang juga ditemukan tewas di ruang tengah rumah korban di Kampung Lambah, Kecamatan Kinali. Usai menghabisi Juma binti Junik, Syafrial mengalami serangan jantung sehingga mati mendadak di ruang tamu ketika hendak kabur. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti benda-benda yang dicuri Syafrial, yakni 10 bungkus rokok, dompet, dan telepon genggam, termasuk kayu yang dipakai untuk menghabisi Juma. Kejaksaan Negeri Padang menemukan bukti-bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara kegiatan kemahasiswaan di Universitas Andalas. Hal itu diketahui setelah kejaksaan meminta keterangan kepada 10 orang. Akibat perbuatan bendahara itu, kerugian negara mencapai 613 juta rupiah. Modusnya, pelaku tak membayarkan dana insentif prestasi serta berbagai kegiatan kemahasiswaan lainnya. Kasus ini terungkap ketika mahasiswa Universitas Andalas melakukan unjuk rasa di kampus mereka sendiri beberapa waktu lalu. Unjuk rasa, perwakilan mahasiswa juga melaporkan dana kegiatan mahasiswa yang tidak kunjung dibayarkan oleh bendahara kampus ke Kejari Padang. Reni, ibu muda yang berusia 25 tahun yang tengah hamil tua, dibawa dengan tandu menuju puskesmas Koto Balingka. Hal itu terpaksa dilakukan karena kondisi jalan yang kecil
dan tidak bisa dilalui mobil ambulans. Perjalanan menuju puskesmas sejauh 10 km. Namun baru 3 km, ibu muda itu sudah tidak tahan lagi untuk melahirkan. Untungnya, Reni ditemani bidan kampung dan anggota keluarganya. Bidan kampung juga telah membawa peralatan medis secukupnya, sehingga Reni langsung dibantu untuk melahirkan di pinggir jalan. Proses melahirkan berjalan normal dan lancar. Reni dan bayinya selamat. Ratusan warga dari Forum Masyarakat Adat dan Nenek Mama pemegang hak tanah Ulayat Kinali berunjuk rasa di kantor salah satu BUMN perkebunan, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat, menuntut pengelola perkebunan mengembalikan hak tanah masyarakat dan tidak memperpanjang hak guna usaha sebelum melibatkan semua pemegang hak dan masyarakat adat. Masa hanya sampai di depan portal perusahaan dan menyampaikan orasi serta tuntutannya kepada perusahaan. Masa bertahan di luar karena tidak mendapatkan izin untuk masuk ke dalam kantor perusahaan. Penasehat hukum perusahaan perkebunan Dwi Aryadi mengatakan, mereka akan mengakomodir tuntutan warga. Saat ini, perusahaan akan melakukan pengurusan HGU sesuai dengan regulasi yang ada. Sebuah mobil minibus masuk ke dalam sawah di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya. Sopirnya, Sediadi, berusia 58 tahun, diduga mengalami serangan jantung sehingga tidak dapat mengendalikan arah mobilnya. Ketika dikeluarkan dari dalam mobil, korban tidak lagi bergerak dan dinyatakan meninggal dunia. Sebelum peristiwa itu terjadi, Kepala Sekolah Dasar di Darmasraya ini baru pulang usai mengikuti upacara kegiatan HUT Korpri di kantor Bupati Darmasraya. Empat pemuda menggasak dan membawa kabur sejumlah peralatan rumah tangga menggunakan mobil pickup di Jalan Kampung Koto, Kecamatan Nanggalo, pinggiran Kota Padang, pada hari Minggu lalu. Aksi mereka terekam kamera pengintai dengan jelas. Para pelaku beraksi dengan tenang dan normal, mengeluarkan mesin cuci, kompor gas, dan kulkas, layaknya orang yang akan pindah rumah. Ternyata, salah seorang pelaku adalah anak pemilik rumah itu. Usai mendapatkan laporan korban dan melakukan penyelidikan dengan mengamati rekaman kamera pengintai, sejumlah polisi anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menyatroni tempat mangkal pelaku pada hari Rabu. Di rumah ini, awalnya hanya satu orang yang berhasil ditangkap. Namun kemudian, polisi menunggu kedatangan pelaku lainnya dan kemudian ditangkap. Kedua pelaku dibawa polisi ke Mapolresta Padang. Sedangkan dua pelaku lain masih dikejar polisi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku nekat mencuri dan menjual barang rumah tangga milik orang tuanya karena kecanduan narkoba dan bermain judi daring. Barang-barang yang dicuri itu telah digadaikannya di Lubuk Buaya. Pelaku ternyata sudah masuk daftar pencarian orang atas kasus penjamretan selama 3 tahun. Pelaku dikenal tak segan-segan melukai korbannya saat beraksi. Bermula dari viralnya di sebuah media sosial tentang adanya semacam pencurian. Kemudian kita mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut berada di sebuah rumah tempat persembunyiannya. Jadi kita dengan jajaran tim Klewang langsung mengejar ke lokasi tersebut. Alhamdulillah pelaku bisa kita amankan di sebuah rumah di daerah Nanggalo dan kita boyong ke markas Polresta Padang. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Alfi melaporkan dari Padang.
apa Kak Maang? Minta maaf Pak, awan jamret ya Mak. Dinas Perhubungan Kota Padang menindak tegas kendaraan yang parkir sembarangan di pinggir jalan utama Kota Padang. Seperti terlihat di Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Perintis Kemerdekaan pada Rabu siang. Sejumlah mobil yang parkir sembarangan di pinggir jalan digembosi bannya karena mobil-mobil itu parkir di pinggir jalan yang sudah ada rambu-rambu larangan parkirnya. Para pemilik kendaraan yang ban mobilnya digembosi protes kepada petugas Dinas Perhubungan, namun tidak ditanggapi. Pasalnya, petugas bekerja berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang larangan parkir di pinggir jalan utama Kota Padang. Sementara itu, para pemilik kendaraan mengaku terpaksa parkir di bahu jalan karena area parkir tempat mereka akan mengurus keperluan sedang penuh. Selain itu, mereka berani parkir di lokasi terlarang tersebut karena banyak mobil lain yang juga parkir. Karena parkir Nggak nih Bu. tahu Pak. Jadi kenapa parkir sini nih Bu? Ya karena tadi saya lihat banyak kan yang parkir di sini, di dalam juga ada penuh, makanya parkir di sini aja gitu. Ibu pengurusan untuk di? Di sini Pak, kantor imigrasi mau ngurus paspor. Oh gitu. Jadi Ibu nggak mengetahui sebelumnya Bu ya? Nggak tahu. Ini baru pertama di sini ngurus paspor Mas. Kurang tahu Pak, nggak tahu. Nggak. Kenapa parkir di sini nih Pak? Kebetulan ada mobil yang parkir juga, maka saya coba parkir sini karena dalam penuh. Oh di dalam penuh. Bapak ngurus apa nih Pak? Ngurus paspor. Paspor ya Pak ya? Iya. Ada 4 titik ruas jalan utama yang sering dirazia oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Padang, yakni Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Sudirman, dan Jalan S. Parman. Ya kita rutinitas dia terlalu parkir pakai badan jalan yang dilarang. Kantong parkir sudah disediakan, tapi maka disebut jalur kawasan tertib lalu lintas sepanjang Jalan Khatib Sulaiman. Di tiap hari kita tidak berhentinya, kita tiap hari kita penyisiran tentang parkir liar ini. Bukan Khatib Sulaiman, jalurnya yang tertentu Sawahan dan Polda, Menkumham, Pasko dengan Jati. Berdasarkan catatan Dinas Perhubungan Kota Padang, dari Januari hingga menjelang akhir November ini, Dishub Kota Padang telah menggembosi 104 ban kendaraan yang terdiri dari 89 kendaraan pribadi dan 15 truk yang parkir menggunakan bahu jalan di kawasan bypass. Robiha melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.